Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Indir Laksana. Saya di sini akan sedikit membahas tentang cloud computing. Dari pengertian sendiri ya, cloud computing kan terdiri dari dua kata tadi, cloud dan computing. Computing sendiri itu artinya perhitungan secara logik yang biasanya dilakukan oleh perangkat-perangkat seperti komputer gitu. Kemudian cloud sendiri artinya awan. Kenapa awan? Dan awan itu biasanya simbol yang sering digunakan sebagai abstraksi penggambaran infrastruktur kompleks yang dikandungnya dalam sebuah sistem. Jadi pengertian cloud computing adalah penggunaan sumber daya komputasi yang diwujudkan dalam bentuk layanan yang bisa diakses melalui jaringan. Sejarahnya cloud computing sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun 1960. Di situ dimana John McNabb menyebutkan komputasi akan menjadi infrastruktur publik. Dia membayangkan bahwa cloud computing ini di masa depan atau sekarang ini akan menjadi seperti listrik yang terpasang pada setiap rumah. Kemudian di tahun 1995, Larry Ellison menyebutkan PC tidak harus ditanami berbagai software. Maksudnya di sini, jadi kita tidak perlu begitu memerlukan PC yang canggih ataupun yang memiliki media penyimpan yang besar, asal PC kita bisa nyambung dengan jaringan, pasti bisa menggunakan cloud computing ini. Kemudian di akhir 90-an lahir ASP atau Application Service Provider. Ini sangat mendukung adanya cloud computing karena ASP ini menjadi ya ISP-nya sebagai jaringan. Kemudian manfaat dari cloud computing sendiri, dia memiliki skalabilitas atau memudahkan penambahan kapasitas. Kalau di biasa kan kita untuk menambah kapasitas penyimpanan harus membeli beberapa hard disk yang harganya mahal. Tapi kalau kita manfaatkan cloud computing seperti sekarang ini kan tinggal buat akun di internet, kemudian kita sudah mendapatkan beberapa gigabyte atau megabyte secara cuma-cuma. Kemudian aksesibilitas, data lebih mudah diakses di mana saja. Itu mungkin lebih jelas daripada ini yang di situ kita akan lebih mudah mengakses untuk data-data yang tersimpan di cloud computing. Kemudian dari keamanan, mungkin kalau dalam cloud menggunakan cloud computing tidak ada lagi kisah tentang yang hilang atau data yang hilang. Dan manfaat yang terakhir adalah daya asli. Kemudian beberapa parameter cloud computing yang ada sampai sekarang ini, mungkin dari Google Drive, itu layanan dari Google diluncurkan 24 April 2012. Kapasitas yang diberikan gratis hingga 12 GB. Kemudian kapasitas yang disediakan sekitar 16 GB. Provider yang kedua Skyler ini diluncurkan oleh Microsoft pada 1 Agustus 2007. Kapasitas penyimpanannya mencapai 100 GB. Yang ketiga Dropbox, logonya seperti itu. Dropbox, layanan dari Dropbox diluncurkan September 2008, gratis hingga 2 GB. Kapasitas penyimpanannya di premium itu sekitar 1 GB. Kemudian Box diluncurkan juga oleh perusahaan yang bernama Box. Dia diluncurkan September 2008, gratis hingga 10 GB. Kemudian iCloud, ini besutan dari Apple, gratis hingga 5 GB. Kapasitas berbayar 10 GB. Perbedaan antara iCloud dengan provider lain mungkin adalah kalau iCloud ini dia hanya mendukung pada operasi sistem yang disediakan oleh dari besutan Apple. Jadi sehingga kalau kita menggunakan Windows sekarang kelihatannya tidak terlalu didukung oleh ini. Kemudian yang terakhir ada Beirut. Ini dia belum lama diluncurkan, berita yang saya dengar kemarin
layanan dari perusahaan yang bernama Tencent dari Cina. Dia berani memberi kapasitas gratis hingga 10 terabyte. Tapi perbedaannya dari provider lain, Bayin ini memberikan secara bertahap. Jadi pertama, dia akan memberikan kapasitas setengah terabyte, kemudian 1,5 terabyte, kemudian 2,5, hingga akhirnya nanti si pengguna akan mendapatkan 10 terabyte-nya. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.